Perkembangan media sosial dan demokrasi saat ini membawa akibat yang baik dan juga beberapa implikasi yang negatif. Salah satu implikasi negatif adalah dengan munculnya kelompok yang disebut sebagai buzzer rupiah atau sering disebut sebagai buzzer RP. Nah, bagaimana parahnya buzzer RP ini dan kemudian bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas bersama dalam konten kali ini. Hai Sobat Politician Academy, kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai masalah buzzer RP atau buzzer rupiah. Buzzer RP sering dianggap sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk merusak sistem demokrasi kita, mematahkan semua nilai-nilai demokrasi yang mulia dan baik. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bertugas untuk menjatuhkan kelompok tertentu, untuk kemudian melemahkan kompetitor atau lawan politik dengan cara-cara yang sangat kasar melalui media sosial. Nah, mereka ini tentu saja dibayar dan tujuannya tadi, yang pertama untuk menghancurkan lawan politik, dan yang kedua untuk memperkuat sosok atau figur atau karakter dari orang yang membayar mereka. Jadi dua itu tujuan dari seorang buzzer. Nah, parahnya buzzer itu ada 3. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh para buzzer dan kemudian memperburuk arti demokrasi. Yang pertama adalah mereka memproduksi hoax, mereka memproduksi berita-berita bohong, mereka memproduksi apa yang disebut sebagai black campaign, di mana isu-isu atau wacana yang mereka munculkan yang berusaha untuk menghancurkan pihak lain itu didasarkan kepada berita-berita bohong, didasarkan kepada fakta-fakta yang digabung-gabungkan dan kemudian seolah-olah menjadi sebuah fenomena yang betul, sebuah fakta yang terjadi nyata. Nah, ini adalah satu hal yang dilakukan oleh seorang buzzer. Yang kedua, mereka melakukan adu domba, mereka memunculkan konflik di antara masyarakat. Dan hal ini mengakibatkan kondisi di dalam masyarakat itu mengalami konflik dan polarisasi sedemikian rupa. Apakah polarisasi ini bisa berdasarkan agama, polarisasi ini bisa berdasarkan budaya, berdasarkan adat, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama mereka memproduksi berita bohong, dan yang kedua mereka kemudian melakukan adu domba melalui wacana-wacana yang mereka munculkan, narasi-narasi yang mereka munculkan yang tentu saja sebagian besar bahkan hampir semuanya itu tidak benar. Yang ketiga, mereka mempergunakan bahasa yang frontal, yang kasar, yang tidak sopan dan tidak memiliki etika sama sekali. Dan ini yang membuat kita sebagai orang Indonesia sangat sedih ya, pada waktu tahun lalu netizen Indonesia dianggap sebagai netizen yang paling tidak sopan di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik, bayangkan ada puluhan negara dan Indonesia dianggap sebagai netizen yang paling tidak sopan. Karena apa? Ya karena narasi-narasi dan bahasa yang dimanfaatkan oleh para buzzer ini sangat kasar dan tidak beretika, dan menurut saya ini bukan merupakan tendensi bawaan dan karakter dari masyarakat Indonesia yang kalau orang lain melihat sebagai figur atau bangsa yang sangat sopan dan beretika. Jadi ini bahayanya karena konten-konten mereka juga dibaca bukan oleh lawan politik, kompetitor politik, tapi dibaca juga oleh anak muda, dibaca juga oleh anak kecil, sehingga mereka secara tanpa sadar melakukan perusakan terhadap nilai-nilai sopan santun dan etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa kita. Jadi terus terang sampai sekarang saya tidak bisa mengikuti jalan pikiran para buzzer rupiah ini dengan pola kerja yang tadi saya sudah katakan. Nah, tapi selanjutnya tentu saja kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus menegakkan nilai-nilai demokrasi, literasi yang benar, literasi digital yang tepat terhadap anak-anak muda dan terhadap orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu saya mengajukan 2 cara untuk
mengatasi para buzzer yang bisa kita lakukan langsung saat ini juga. Yang pertama, kalau Anda ingin masuk ke dalam dunia politik, Anda nggak boleh baperan, Anda nggak boleh sensitif. Karena dunia politik adalah dunia yang keras, di mana Anda harus siap menerima kritik apapun itu. Apalagi kalau Anda seorang pejabat publik. Kalau Anda sudah memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik, Anda harus belajar mendengarkan banyak orang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain, atau dalam hal ini adalah para buzzer tersebut. Jadi, kalau ada orang mengkritik apapun tentang Anda harus terima dengan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda jangan meneruskan narasi atau wacana yang mereka mainkan kepada orang lain. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda kecewa mendengar atau melihat atau membaca tentang suatu hal yang dikemukakan oleh buzzer. Tetapi buzzer menjadi besar kalau Anda kemudian mengomentari, Anda kemudian memberikan reply terhadap isu tersebut, kemudian Anda meneruskan kepada orang lain. Ini akan menjadi besar. Dan justru keberhasilan seorang buzzer adalah kalau isu yang dia munculkan kemudian menjadi besar. Nah, bagaimana membuat isu ini tidak menjadi besar? Berhenti di Anda. Jadi begitu Anda membaca dan kemudian Anda meyakini bahwa itu berita hoax, berita palsu, fitnah, dan lain sebagainya, kalau perlu Anda delete saja orang tersebut dari list teman-teman Anda. Saya pikir dengan cara seperti itu kita sudah sedikit lebih waras dan kemudian tidak berkontribusi terhadap isu-isu yang tidak benar tersebut. Karena dengan Anda berhenti di Anda, kemudian itu tidak berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi. Sekali lagi, industri ini, para buzzer akan mendapatkan nama kalau Anda ikut terlibat di dalam diskusi-diskusi mereka. Sehingga tentu saja isi dari konten-konten mereka, kalau Anda lihat, isinya terus memprovokasi orang lain dengan fakta-fakta yang tidak benar tersebut. Nah, demikian masukan dari Politician Academy. Anda bisa memberikan banyak langkah dan masukan. Kita bisa bahas di diskusi di bawah ini apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengcounter atau melawan para buzzer rupiah yang keinginannya hanya satu, menjatuhkan lawan, kemudian mendukung orang yang membayar mereka dengan cara-cara yang buruk, black campaign, hoax, dan lain sebagainya. Demikian dari Politician Academy, mudah-mudahan bermanfaat. Kita chat dan diskusi di bawah. Salam perubahan.